Sari, Rian Musadar, Rofiqul Abdul, Rusli Rifai, Lucy Nurlifita, Galang, Capson. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas chapter 5 ya, sudah masuk ke dalam bab terakhir karena tanggal 28 besok kita sudah akan melaksanakan ini dalam PHS ya. Perhatikan, chapter 5 kita akan membahas tentang yang namanya descriptive text. Kalian perhatikan? Perhatikan ya. Nah, descriptive text kita masuk ke dalam It's Wonderful Place. Ada nggak sih tempat yang pernah kalian kunjungi yang bagus banget mungkin? Ada nggak? Ada. Pernah ya? Nah, sekarang dalam bab ini, setelah mempelajari bab 5 ini, kita akan bisa untuk membahas tentang satu, identify the characteristic of descriptive text. Jadi nanti kita juga akan bisa mengidentifikasi karakter dari tentang descriptive text. Oh, ternyata descriptive text itu seperti ini. Kemudian yang nomor 2 itu ada compare how we describe phrase in English and bahasa Indonesia. Jadi descriptive text itu sebenarnya itu mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan benda. Punya benda kesayangan? Punya nggak? Kalau misalnya di rumah selain benda kesayangan ada nggak hewan peliharaan ataupun sesuatu yang kalian sukai? Ada ya pastinya ya. Makanan favorit ada nggak? Nah itu bisa kita deskripsikan. Jadi deskripsinya itu apa? Nanti itu ada macam-macam, ada benda, ada hewan, kemudian ada juga tempat. Nah selanjutnya nanti kita juga bisa mengkomparkan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Yang selanjutnya nomor 3 ada find general identification general idea of a descriptive text. Jadi nanti kita juga menemukan general idea yang memang umum ditulis dalam penulisan descriptive text. Jadi materi kita sekarang writing ya. Selanjutnya itu ada find the specific information of descriptive text. Nanti di situ ada social function-nya. Yang pertama ada identification, yang kedua ada description namanya. Oh, yang nomor 5. Selanjutnya nomor 6 itu ada lagi yaitu identify part of a descriptive text. Bagian-bagiannya. Mana yang termasuk identifikasi, mana yang masuk deskripsi. Selanjutnya nomor 7 itu ada identify the general feature of a descriptive text. Jadi general feature itu fitur-fitur umum yang memang ada dalam penulisan descriptive text. 8 itu present and descriptive text of place. Karena kita sekarang membahas tentang place, jadi nanti ibu arahkan kalian untuk membahas tentang place, tempat yang memang umum dikunjungi, kita deskripsikan. Seperti itu ya. Nah, tugas akhir kalian nanti setelah mempelajari semuanya ini, kalian akan bisa write a descriptive text of place. Jadi kalian harus bisa menulis sebuah tulisan descriptive text, bentuknya itu mengenai sebuah tempat. Coba sekarang kalian perhatikan tempat-tempat yang akan ibu tunjukkan. Ini apa nak? Pernah ke sini? Pernah ya. Jembatan apa ini namanya? Ampera. Di mana letaknya? Kota Palembang. Tempat kita masih kita nggak tahu. Ini apa? Apa namanya? Ya Pak. Menara Eiffel. Suatu saat mudah-mudahan bisa ke sana ya. Amin. Nah, nanti kita lihat ketika melihat gambar ini apa sih yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, menara Eiffel itu letaknya di sini. Nanti itu mengerucut atau mengarah dalam penulisan deskripsi teks. Nah, yang selanjutnya ini apa nah? Gimana ini? Bali. Pantai Pandawa. Jadi yang ibu tunjukkan ini adalah tempat-tempat wisata yang memang general umum memang dikunjungi ya. Ada yang memang wisata dalam negeri, ada juga yang wisata luar negeri.
Selanjutnya apa nih? Apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Apa ini? Apa ini? Apa Biu? New York? Apa? New York apa? Apa ini namanya? Itu letaknya di mana? Australia. Amerika, ada yang Australia. Nah, ini juga tempat wisata. Ini adalah simbolis dari tempat, kalau nggak salah sih memang Amerika. Dan kita ganti ini. Di mana ini, Kak? Di Mesir. Yang mana yang benar? Apa namanya? Nah, sekarang kalau yang ini gambarnya apa itu? Di mana ini? Jawa apa? Jawa Tengah. Nah, sekarang perhatikan. Di situ sudah Ibu sediakan contohnya bagaimana kita menuliskan tempat, sebuah tempat menggunakan description text. Jadi tadi gambar-gambar yang Ibu tunjukkan adalah sebuah gambar yang memang umum kita jumpai, atau tempat-tempat place yang memang general dikunjungi oleh banyak orang. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar yang tadi, nah misalnya ini, gambar ini, itu kita kan sudah pasti punya ide untuk menuliskan. Oh, ternyata misalnya ini kita ambil yang kita umum aja. Kita karena orang Palembang ya, orang Sumatera Selatan pasti tahu inilah ya. Oh, jembatan Ampera. Oh, jembatan Ampera tuh adanya di sini. Letaknya di Palembang. Panjangnya sekian, warnanya merah. Nah, itu sudah adalah sebuah ide dalam penulisan description text. Nanti kita kerucutkan, nanti ada ide letaknya ada di sini. Kemudian panjangnya sekian. Kemudian dalam description nanti dia lebih mengerucut lagi. Maksudnya mengerucut adalah dia itu nanti kalau description kita menjelaskan lebih detail. Jembatan Ampera di situ ada apa saja, itu ya. Lebih detailnya lagi itu namanya descriptionnya. Paham ya, Nak ya? Dan kita masuk ke example yang tadi sudah Ibu tunjukkan. Perhatikan. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Itu bentuk umumnya. Apa katanya? Definisinya apa? Borobudur. Nah, jadi ini lebih detail nanti kita jelaskan. Nah, detailnya seperti apa? Borobudur Temple was built by Shelendra Dynasty during the 8th century. Jadi Borobudur itu dibangun oleh dinasti Shelendra pada abad ke-8. Untuk kembali informasi lebih banyak tentang Candi Borobudur yang lebih detail dan lebih spesifik, itu masuknya ke dalam definitionnya. Kemudian ada lagi, it's need more than 2 million Lycor stone. It is the biggest temple in the world. Jadi itu lebih dari apa katanya? Lebih dari 2 miliar apa namanya? Stone itu mana? Batu. Kemudian dia juga lagi, kalau gurunya jelaskan nggak usah ngobrol. Selanjutnya itu biggest temple in the world. Ini adalah sebuah candi terbesar yang ada di dunia. Nah, jadi kita menggali lebih spesifik lagi. Oh, ternyata banyak sekali informasi yang bisa kita tuangkan dalam candi Borobudur, pengertian-pengertiannya. After going into some exploration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Jadi setelah melakukan perbaikan, jadi Borobudur kembali dikunjungi baik dari turis luar negeri atau mancanegara maupun dari dalam negeri. Pernah datang Borobudur? Oh, ada yang sudah? Sudah, sebagian yang pernah ikut ziarah Wali Songo sudah ya, mampir ya. Meskipun mampir di sana juga sudah kami. Kemudian most of them admire Borobudur Temple because of the beauty, its elegance, and the story of the relief on its
bangunan sejarah yang ada di Borobudur tersebut. Selanjutnya itu lebih detailnya lagi. Nanti sekarang kita juga ada lagi pengertian apa? Domestic tourist usually go there by bus or private car. Jadi orang-orang biasanya yang mengunjungi ke sana itu turis-turis biasanya menggunakan mobil pribadi atau juga bisa menggunakan apa itu? Bus atau menggunakan bis. Jadi kita gali lebih banyak informasi tentang place Borobudur, dari tempat Borobudur ini apa. Nanti itu kita bisa jadikan sebuah tulisan yang namanya description text. Yang pertama seperti ini tadi contohnya, identification dulu. Yang umum-umum itu apa? Oh, di situ letaknya di mana. Kemudian Borobudur itu katanya termasuk warisan dunia. Jadi yang umum-umum diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya yang kedua, definisinya itu baru kita lebih ke detail. Lebih detailnya lagi, Borobudur itu adalah misalnya dibangun dari abad berapa, kemudian bagaimana, itu lebih detail kita pelajari. Nah, bagaimana? Paham nggak lah tentang descriptive text? Silakan ibu buka sesi pertanyaan. Jika ada ibu bertanya, sangat diperbolehkan. Lebih dari tadi ngobrol, mau nanya nggak? Paham? Enggak juga, tapi nggak mau nanya. Di mana tempat yang pernah kalian kunjungi, nak? Palembang. Palembang lah ya. Yang tadi kutunjukkan ya gambarnya ya. Selain itu, Borobudur tadi juga sudah ada yang pernah ya? Ya. Nah, ini kalau ini mungkin suatu saat mudah-mudahan ya. Amin. Kalau Kandawa ini di Bali, dekat juga kok dari waktu ke sana, Banyuwangi juga pinggir. Somben. Kalau ini luar negeri tambah, kalau ini mudah-mudahan pernah semua lah ke sana ya. Amin. Silakan lah, mungkin ada yang mau ditanyakan, sangat boleh banget. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya lagi? Reza? Gimana? Untuk menuliskan deskriptif text itu harus menuliskan informasi yang dahulu. Ya, identification-nya. Kemudian Baru menuliskan informasi yang lebih detail. lebih detail lagi, namanya masuknya ke dalam apa tadi? Description-nya. Jadi yang pertama kita tulis yang general dulu, yang memang diketahui banyak orang. Oh, Borobudur letaknya di sini. Itu adalah salah satu situs warisan dunia. Dan kemudian apalagi itu yang secara umumnya. Kemudian ada definisinya, itu baru masuk ke dalam detail-detailnya kita tambahkan, gitu ya. Itu namanya description. Yang lain boleh. Come on boys, mau nanya nggak? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, silakan kalian bentuk kelompok, kemudian kalian tuliskan sebuah place ya, karena kita bahas tentang place, tempat yang memang ibarat katanya di sana pernah kalian kunjungi, otomatis harus kalian pernah kunjungi karena kita menuliskan description text yang memang di sana kita harus tahu detailnya. Ya, silakan bentuk kelompok ya, Nak ya. Bentuk kelompok, kemudian kalian tuliskan satu tempat yang memang kalian pernah kunjungi. Terserah kalian pilih yang mana saja. Oh, mantap tahu. Ya. Kelompoknya boleh karena perempuan ini sudah ada 4 jadi 4 orang boleh, ada laki-lakinya 4 cukup ya. Jadi tugas itu silakan kalian kerjakan dan boleh nanti kita diskusikan dulu. Kalian boleh tulis in Indonesia dulu, setelah itu baru nanti kita Translate. kita bentuk dalam bahasa Inggris. Itu kita kelompok ya, Nak ya. Tidak akan dikumpulkan sekarang karena memang waktunya juga sudah mau habis. Jadi untuk hari ini cukup. Kalau ada kalian mau tanyakan sebelum ibu tutup boleh. Jadi kelompoknya sudah jelas 4 orang ya. Kalian mau tanyakan sebelum ibu tutup. Jadi nanti bentuknya ketika dikumpulkan harus kalian sertakan foto ya, Nak ya. Jadi
didapatkan seperti ini. Daftarnya ada fotonya, kemudian di bawahnya kalian berikan informasi tentang description teksnya secara detailnya. Yang pertama identification dulu, baru di bawahnya ada description-nya. Sudah ya, jelas ya? Oke, I think enough for today and jelas I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang seputaran pembelajaran di kelas. Nah, apa kamu suka nih pelajaran bahasa Inggris? Kurang sih Kak, kurang tertarik aja gitu. Oh, jadi apa sih yang membuat kamu merasa sulit untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin salah satu faktornya karena saya nggak hafal kosa kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya kurang susah aja gitu buat menggunakan bahasa Inggris. Di lingkungan sekitar juga kan nggak terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris ini gitu. Terus masalah nilai ya, itu nilai kamu gimana masalah nilai bahasa Inggrisnya itu? Cukup alhamdulillah sih untuk ya emang karena kurang minat aja gitu. Jadi ya udah segitu jadi alhamdulillah aja. Media pembelajaran apa sih yang sudah digunakan di kelas? Salah satunya proyektor sih biasanya untuk memutar video animasi pembelajaran. Ada lagi yaitu sound atau pengeras suara. Biasanya digunakan saat proses pembelajaran listening. Berarti seru ya? Lumayan. Oke. Harapan dan saran proses serta media pembelajaran itu seperti apa? Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk teknologinya ya Kak. Karena kan biar lebih tertarik aja minat-minat siswa gitu buat belajar bahasa Inggris. Terus sekarang kan juga udah zaman now gitu kan. Oke, terima kasih waktunya, Dik. Oke, jadi saya di sini akan memberikan pertanyaan seputar proses pembelajaran di kelas. Lebih tepatnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, kamu suka nggak sih pelajaran bahasa Inggris? Iya, suka. Kenapa tuh bisa suka sama pelajaran bahasa Inggris? Kan banyak nih orang-orang yang nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Terus kenapa kamu bisa suka? Ya, karena menurut saya dengan berbahasa Inggris kita bisa berkomunikasi dengan orang asing ketika kita seperti berlibur ke Jogja, itu bisa memperlancar kita untuk berkomunikasi dengan turis-turis yang ada di sana. Oke, seperti itu. Terus yang kedua itu pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Terus kesulitan-kesulitan itu tuh seperti apa? Ya, kesulitan saya untuk belajar ke bahasa Inggris itu ya karena dalam proses pembelajaran di kelas itu ketika kita kesulitan kita bisa bertanya kepada guru, dan ketika di rumah itu ketika kita sulit untuk memahami tidak ada partner untuk bertanya. Oke, jadi itulah salah satu kesulitannya ya. Terus yang ketiga itu dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di sini tuh sudah menggunakan media apa saja sih? Media yang digunakan itu ya dalam proses pembelajaran di kelas kami sudah menggunakan proyektor dan sound system. Menggunakan sound system itu ketika dalam pembelajaran listening. Oke, terus yang selanjutnya itu nilai kamu dalam pelajaran bahasa Inggris itu terbilang bagus atau biasa saja atau bahkan menurun? Alhamdulillah nilai saya dalam bahasa Inggris itu biasa saja. Oke, terus yang selanjutnya harapan kamu nih dan saran kamu dalam proses pembelajaran itu kedepannya itu seperti apa? Harapan saya pembelajaran bahasa Inggris kedepannya itu bisa lebih baik lagi lah untuk pembelajaran listening dan dalam proyektor ataupun yang hal yang lainnya. Ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar proses pembelajaran. Yang pertama itu ada kamu suka nggak sih sama pelajaran bahasa Inggris? Nggak terlalu minat. Kenapa kok nggak terlalu minat? Ya karena pelajaran bahasa Inggris itu menurut saya susah banget untuk dipahami. Oke, pertanyaan selanjutnya, kesulitan-kesulitan apa saja sih yang kamu alami dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, saya sangat kesulitan karena dari awal memang saya tidak suka bahasa Inggris. Jadi saya malas untuk menambah kosakata bahasa Inggris. Oke, jadi seperti itu ya.
Oke, berikutnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris sudah menggunakan media apa saja? Ya, kalau setahu saya di sini sudah menggunakan proyektor dan sound system. Oke. Nah, selanjutnya nih ada nilai kamu tuh menurut kamu dalam mata pelajaran bahasa Inggris tuh seperti apa? Bagus, jelek, atau biasa saja, atau bagus banget? Ya, menurut saya nilai bahasa Inggris saya itu lebih jelek daripada mata pelajaran yang lain. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke 5 atau yang terakhir ya. Harapan dan saran apa yang ingin kamu sampaikan untuk proses pembelajaran ke depannya? Ya, harapan dan saran saya semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Pertanyaannya udah cukup sampai di situ. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau menginterview Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan. Faktor-faktor apa sih Bu yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran saat Ibu mengajar di kelas? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesulitan pembelajaran ya. Yang pertama, satu, karena memang anak-anak kami ini letaknya di desa. Yang otomatis untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit. Karena dari basicnya mereka sekarang itu kan memang kurikulum dari SD itu bahasa Inggris tidak ada, ditiadakan. Jadi mereka itu untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris karena memang selain bahasa yang memang tidak mereka mengerti, jadi itu mempengaruhi sekali. Satu, bahasa yang memang tidak mereka pahami. Yang kedua, ketika ibu suruh mereka untuk hafalan, karena bahasa Inggris itu memang kita harus hafalan, vocabulary. Ibu di sini sudah menyarankan anak-anak untuk membeli namanya pocket book. Ada kami tuh buku kecil, Fitrah Book tuh buku saku. Jadi yang memang kami ajarkan bagaimana caranya anak-anak tuh biar hafalan. Karena mereka susah. Jadi mereka tuh susah untuk hafalan. Pernah juga ibu buka les. Ibu buka les di sini itu setiap hari weekend, hari Minggu. Kebetulan rumah ibu agak jauh, jadi ibu kesini tuh datang untuk anak-anak. Tapi nyampe sini berjalan 1 bulan misalnya, bulan kemudian mereka sudah nggak datang lagi. Jadi seperti itu, itulah kendalanya. Jadi kesulitannya seperti itu. Kemudian ada lagi yang membuat proses pembelajaran itu terganggu adalah satu, ketika kami datang les mungkin kesini ketika ada les mungkin di sini karena memang akses jalannya susah, jadi anak-anak banyak yang malas datang ke sekolah. Ketika buka les kita misalnya ya untuk bahasa Inggris, kita fokuskan benar anak-anak gimana caranya untuk hafalan, misalnya datang lagi untuk les karena jalannya susah, jadi anak-anak malas datang. Tuh. Jadi di sini banyak faktornya ya Bu ya. Ya, banyak sekali banyak karena faktor letaknya di tempat terpencil. ya. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Kalau media pembelajarannya itu yang biasa Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu ada apa saja? Dan yang paling efektif itu yang mana? Biasanya aku pakainya tuh Discovery Learning ya. Medianya ya. Medianya itu biasanya kayak gini tadi. Misalnya kayak tadi itu kita menggunakan proyektor ya. Jadi ketika kita gunakan proyektor, kita tampilkan gambar-gambar yang menarik, anak-anak tuh lebih paham, lebih cepat paham. Misalnya tadi kita membahas tentang descriptive text. Kita tampilkan tempat-tempat place yang memang sering dikunjungi banyak orang. Nah, tempat-tempat yang bagus. Jadi anak-anak itu, oh iya Bu, pernah ke sana Bu. Nah, jadi lebih gampang untuk mendeskripsikan seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, jadi mereka tuh juga akan lebih gampang menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, itu. Jadi itu yang paling efektif itu menggunakan suatu media yang berupa gambar. Ya, proyektor kita tampilkan di proyektor seperti tadi. Kemudian kita juga misalnya ada lagi materi. Ada materi itu kita kan ada listening, ada writing, ada reading ya. Kemudian ada juga speaking. Nah, kalau biasanya Ibu kalau dalam listening itu kan biasanya memang ada kayak memang yang harus kita dengarkan, misalnya materi apa. Nah, Ibu lebih seringnya itu pakainya ke lagu dulu. Kita pakai song dulu ya. Jadi anak-anak gimana? Kita ajarkan yang pakai akustik dulu. Jadi dengan seperti itu, selain kita listening juga bisa improve anak-anak. Jadi nanti dalam arti translationnya juga dapet seperti itu. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya di sini, harapan dan saran Ibu dalam proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran itu seperti apa?
Harapannya ya, karena kami di sini memang pondok pesantren kebetulan, kalau bisa sih kita Android itu digunakan. Maksudnya kita HP diperbolehkan anak-anak. Kenapa? Karena sekarang ini sudah tahu lah ya, kita sekarang zamannya itu apa namanya 4.0 lah ya. Semuanya kita menggunakan media pembelajaran yang memang harusnya sudah mengarah ke tentang Android, sistem Android. Jadi kita maksudnya tuh dalam pemberian materi ketika kita nyuruh, nak tolong coba cari deh contoh deskriptif teks. Ketika anak-anak membawa ibarat katanya handphone, itu tinggal buka aja browsing. Dengan seperti itu anak-anak juga akan cepat bisa. Kemudian kita juga akan mempermudah kita dalam menyampaikan materi, karena kita di sini pondok pesantren dan tidak diperbolehkan, yaitu jadi kendala. Harapan ibu sih mudah-mudahan kedepannya itu bisa dipikirkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu. Ya.